Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya yang berhubungan dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik yang pernah saya alami. Jadi, apa yang saya bagikan ini semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Seputar pertanyaan-pertanyaan sensasi akan saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Apakah saya pernah merasakan seperti teman-teman dan bagaimana saya mengatasinya dan dengan cara seperti apa, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Oke teman-teman ya, lanjut lagi dari akunnya Budis4482. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti video-video Mas Irin. Apa yang Mas rasakan selama asam lambung persis dengan yang saya rasakan. Yang saya tanyakan, selain menjaga 3P, apa saja obat yang Mas makan dan berapa lama Mas sakit asam lambung? Terima kasih Mas atas jawabannya. Oke teman-teman ya, jadi obat-obat apa saja yang pernah saya minum ya. Begini ya teman-teman ya. Saya urutkan saja supaya nanti teman-teman itu nggak bingung ya. Tapi apa yang saya sebutkan ini tidak bisa menjadi patokan buat teman-teman sebelum teman-teman itu memeriksakan diri ke dokter. Karena biasanya teman-teman itu periksa diri ke dokter, obatnya juga kemungkinan besar itu sama dengan saya. Mungkin mereknya saja yang berbeda atau jenis apa namanya pabrikannya yang berbeda-beda ya. Ya teman-teman ya. Jadi obat-obat yang saya minum pada saat itu, pertama saya waktu ke dokter umum, memang saya dikasih, nah katanya obat lambung, itu racikan. Dalam 2 minggu itu saya sudah merasa enak, merasa membaik. Jadi saya itu besar kepala. Yang saya pikir itu 2 minggu itu sembuh, ternyata setelah obat habis, saya mengalami yang namanya apa namanya sensasi bermunculan lagi dan malah saya terkena apa namanya panic attack ya teman-teman ya. Dan saya bingung dong, kenapa saya sudah pengobatan 2 minggu. Padahal kalau sakit biasanya saya itu cuma apa namanya 3 hari itu kadang obat nggak sampai habis aja saya sudah sembuh alhamdulillah ya dulu gitu. Tapi kok ini sakit ini udah 2 minggu obatnya sudah mahal ya. Yang saya kira sudah sembuh ternyata setelah berhenti minum obat itu selang berapa hari muncul lagi banyak sensasi. Itu saya semakin bingung dan waktu itu saya dikasih obat lambung saya nggak tahu mereknya apa tapi itu dalam bentuk racikan. Ya ini ke dokter yang pertama ya teman-teman ya. Terus saya lanjut lagi. Karena banyaknya sensasi yang muncul itu, saya periksa lagi ke dokter. Yang itu lagi ya teman-teman, kok kenapa saya masih merasakan seperti ini, seperti ini. Dikasihlah lagi itu obat racikan. Saya merasa enak, saya merasa membaik ya. Itu dalam, saya dikasih resep itu bisa ditebus 2 kali, dan itu masih racikan ya teman-teman ya, masih racikan. Jadi saya nggak tahu itu apa gitu ya. Itu juga saya itu merasa enak gitu, saya merasa enak, merasa ya pokoknya kayak seperti udah sembuh gitu. Ternyata obat habis, saya kumat lagi. Nah, saya bingung dong ya. Jadi pada saat itu saya itu juga sudah apa namanya berpikir bahwa ini obat mahal tapi cuma 2 minggu mulai membaik terus kumat lagi, kumat lagi. Akhirnya saya berganti ke dokter. Waktu itu saya coba ke puskesmas karena waktu saya ke dokter umum apa namanya ke dokter umum itu ya maksudnya saya nggak tahu waktu itu kan di klinik intinya ada dokter itu udah sepuh dokternya sih ya memang sabar sekali ya waktu memeriksa saya karena memang biayanya cukup mahal menurut saya ya akhirnya pengobatan lagi saya ke puskesmas. Nah saya bicarakan semua setelah dicek kan ada tensi ada apa katanya kamu nggak apa-apa kok ini tensi juga bagus terus apa namanya tekanan apa namanya intinya bagus lah itu hasilnya ya. Tapi saya masih merasakan banyak sensasi, apalagi kelijengan, pusing, sempoyongan. Nah, pada saat itu dokternya masih muda, ya, perempuan di puskesmas, di salah satu puskesmas di Jakarta, ya. Saya tidak sebutkan puskesmasnya, takutnya nanti apa ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu saya itu periksa, terus saya kok masih begini dok, masih begini dok. Kemarin konsumsi obat apa saya nggak tahu itu racikan. Terus dites gitu ya, karena saya kelijengan, dites dengan jari gini, coba ikutin jari saya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Terus dokternya cuma bilang, ini, beda," gitu. Mungkin pada saat itu, apa namanya, saya mau dikasih tahu mungkin saya terkena gangguan cemas atau apa gitu, mungkin juga perlu analisa lebih lanjut gitu ya. Jadi dokternya cuma kasih saya, eee, vitamin aja yang saya ingat. Jadi saya itu setelah periksa ke dokter itu cuma dikasih vitamin, dan pada saat itu saya pulang itu ya merasa kecewa karena saya pingin berobat kok cuma dikasih vitamin gitu ya teman-teman ya.
Jadi saya semakin bingung sebenarnya saya itu kenapa. Nah, ini ya, nggak usah berlama-lama ya. Saya itu periksa lagi ke dokter lagi ya teman-teman. Ini dokter yang berbeda lagi ya teman-teman. Saya penasaran sebenarnya saya sakit apa. Dibilangnya ya saya sakit lambung gitu ya teman-teman. Saya semakin bingung ya. Akhirnya saya putuskan saya cuti pulang kampung ya teman-teman, pulang kampung. Saya ke kampung, saya nggak ke rumah sakit gitu ya, tapi saya ke klinik dokter itu. Yang pertama itu ke dokter spesialis dalam karena di Jakarta itu katanya saya kena lambung. Saya ke dokter spesialis dalam. Nah, pada saat itu saya diperiksa semua, cek darah gitu ya, tensi dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Udah gitu saya ungkapkan semua keluhan-keluhan saya gitu ya. Jadi pada saat itu dokter bilang, ini nggak apa-apa kamu. Nah, saya kan ada hasil itunya, labnya ya teman-teman. Saya kasih ke dokter, dok, apakah ada sesuatu yang berbahaya pada diri saya? Karena saya sudah periksa kemana-mana, katanya saya cuma terkena asam lambung, tapi saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Itu bahasanya seperti itulah ya teman-teman ya. Terus dokternya bilang gini, nggak apa-apa ini kok ya, kamu tinggal ini aja lah ya, makanan-makanan yang sekiranya ini memicu asam lambung nih yang disebutin gitu ya, suruh menghindari apa yang kecut, pedas, apa namanya, kopi gitu. Nah, terus apa namanya, yang bersoda-soda gitu ya, pokoknya yang pemicu asam lambung itu suruh dihindari gitu ya. Terus waktu itu saya nebus obat ya, setelah itu yang saya ingat itu obatnya lansoprazol waktu itu ya teman-teman. Lansoprazol itu dikasih, terus satu lagi itu dikasih obat apa, saya juga nggak tahu ya mereknya pada saat itu, karena saya pikir udah dikasih obat ya sudahlah gitu ya. Nah, setelah obat habis itu saya tidak menunjukkan apa namanya, seperti tidak gimana ya, apa namanya, obat itu seperti tidak mempan gitu ya. Jadi tidak menunjukkan kemajuan yang berarti gitu. Jadi ya saya itu semakin pusing ya, semakin pusing, semakin bingung lagi. Kenapa? Ada apa dengan saya? Searching lagi. Oh, jangan-jangan ini karena penyakit ini, penyakit itu, tambah cemas, tambah panik. Nah, singkat ceritanya, saya itu mengalami kecemasan yang menurut saya itu sudah di luar batas, sering kena panic attack dan lain-lain. Pokoknya hidupnya itu terasa suram, ya. Seperti tidak ada harapan, apa namanya, masa depan ya, teman-teman ya. Terus pada saat itu saya ingat-ingat lagi nih ya, setelah berobat itu seperti tidak ada kemajuan, saya itu stop sendiri ya, teman-teman, dan saya itu coba herbal gitu ya, tapi herbal itu pernah saya coba kunyit sama apa namanya, temulawak yang katanya bagus buat lambung. Ternyata saya nggak cocok ya teman-teman minum itu karena mungkin dosisnya atau apanya, karena saya kan pengen sembuh gitu ya. Saya minum itu setiap hari, wah malah saya nggak karu-karuan teman-teman ya, padahal katanya yang cocok itu bagus. Nah dari situlah pokoknya semakin tidak apa namanya, ya seperti tidak terkendali lah kecemasan saya, sering emosi tiba-tiba, sering sedih, sering nangis tiba-tiba, pokoknya nggak karu-karuan. Belum lagi sensasi-sensasi fisik yang muncul, kembung, begah, nggak enak, nyeri punggung, dada sesek, terus apa namanya, hidung mampet, pusing, keliengan, mata buram, kepala tegang, yaitu banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, dari situlah saya itu periksa ke dokter ya. Ini periksa lagi ke dokter spesialis dalam, tapi bukan yang apa namanya, spesialis dalam yang pertama ya, itu di kabupaten sebelahnya lagi. Saya periksa yang katanya itu bagus, saya dianterin, saya ngomong bla 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 panjang lebar, pokoknya kan namanya orang terkena gangguan asam lambung kecemasan kan sensasinya banyak, saya omongin semua teman-teman ya. Tapi herannya pada saat itu saya itu kok kayak merasakan yang namanya, setelah meluapkan apa yang saya rasakan ke dokter itu saya menjadi lega, dan di saat itu saya seperti tidak mengalami rasa sensasi apapun gitu ya teman-teman ya. Pokoknya diperiksa sama dokter itu, periksa lagi, wah ini kamu itu mikirin apa sih? Nah itu dokternya bilang seperti itu ya. Nah ini tunggu ya teman-teman sampai dengan obat yang dikasih. Nah pada saat itu dokter itu kayak seperti kayak biasa saja gitu ya, senyum-senyum saja. Wah ini cuma ini sariawan di lambung gitu ya, bilangnya gitu, bahasanya ya mungkin ada bahasa medisnya, tapi mungkin cara menyampaikan ke saya supaya saya itu tidak tambah takut, tambah cemas, mungkin seperti itu. Jadi kayak ada peradangan di lambung lah, bilangnya sariawan di lambung itu, seperti itu. Saya masih ingat sekali gitu ya, seperti itu. Terus ya intinya dikasih obat dan dibilang, ini kalau sudah begini kamu itu harus telaten ya,
masalah makanannya, obatnya juga diminum teratur. Nah, ini ya teman-teman ya, obat yang saya konsumsi. Satu ya, ini dari dokter dan saya tidak promosi obatnya ya teman-teman ya. Waktu itu saya dikasih lansoprazol, terus ada antidepresan juga, terus ada sukralfat ya. Cara minumnya itu ya apa udah dikasih tahu lah di situ gitu ya, sama apotekernya itu dikasih tahu. Nah, saya berobat itu berapa lama? Saya hampir 8 bulan ya berobat di situ ya, teman-teman, 8 bulan. 1 bulan, 2 bulan pertama saya sudah merasa enak. Sebenarnya benar-benar saya itu merasakan enak dan saya itu sempat berjanji dengan perusahaan saya bahwa insya Allah saya bisa nih bulan depan masuk ya. Ternyata tidak seperti yang saya harapkan ya. Saya terkena tipes pada saat itu kan memang lagi banter-banternya COVID dan lain-lain, kok malah saya kena tipes, drop. Udah gitu positif COVID waktu itu malah yang Delta yang banyak orang meninggal gitu ya, semakin panik, semakin cemas gitu. Saya terkena COVID itu, terkena tipes juga, langsung berat badan drop ya. 8 kilo langsung ya teman-teman ya, turun gitu pokoknya waktu itu udah khawatir sekali, tapi saran dari dokter ya ditelatenin saja. Jadi saya berobat itu kurang lebih itu selama 8 bulan ya, hampir 9 bulan ya teman-teman ya. Terus pada saat itu obat yang diminum itu yang sukralfat, antidepresan, terus ada apa namanya waktu itu juga dikasih kalau nggak salah pokoknya yang untuk lambung lah, luka lambung gitu itu ada juga. Apa terus apalagi kalau nggak salah itu pokoknya apa Rebamin atau apa gitu ya teman-teman. Intinya itu obat resep dari dokter dan teman-teman jangan coba-coba beli sendiri di apotek ya. Ini benar-benar saya ingatkan ke teman-teman karena dokter memeriksa kita bergantung kepada kondisi apa sakit yang kita rasakan gitu ya. Jadi tingkat keparahannya dan lain-lain. Jadi obat yang dikasih ke kita itu sama dokter itu sudah ada dosisnya gitu. Yang ini berapa kali sehari, yang ini berapa hari sekali gitu ya. Itu udah ada aturannya. Jadi kadang obat kita sama tapi mungkin dengan dosis yang berbeda akhirnya penyembuhannya tidak maksimal. Itu mungkin bisa saja seperti itu ya teman-teman ya. Intinya saya waktu itu ikutin saran dari dokter ya teman-teman. Apakah setelah 8 bulan saya itu sembuh total? Belum ya teman-teman ya. Saya berhenti obat itu dalam kondisi saya sudah mulai enak, sudah mulai membaik, walaupun masih ada sensasi yang muncul. Keliengan, sempoyongan itu masih ada, cuma intensitasnya itu juga naik turun. Tapi saya berhenti obat itu karena saya merasakan selain kondisi ekonomi saya sudah mulai carut marut ya teman-teman ya, karena obatnya obat-obat yang dikasih adalah obat-obat paten, harganya cukup lumayan ya. Jadi pada saat itu ya udah berhenti dan saya waktu itu mentalnya juga sudah mulai ya teman-teman, sudah intinya mulai terbangun. Jadi nggak apa-apa saya putus obat, yang penting saya telatenkan 3P-nya dibantu dengan satu saya rutin minum apa namanya pati angkrik itu ya, bubur angkrik terus sama madunya madu biasa ya teman-teman ya. Pati angkriknya kalau teman-teman itu di online itu sebenarnya banyak, tapi yang saya konsumsi adalah benar-benar yang original. Saya itu kebetulan ya teman-teman, kebetulan itu orang tua saya itu nanam sendiri dan kalau panen itu dijadikan tepung, memang nggak banyak produksinya. Dan pada saat sebelum saya terkena sakit ini pun ya orang tua saya itu sering dimintain pati angkrik itu ya maksudnya banyak yang beli ke situ gitu. Tapi memang stoknya nggak banyak karena memang cuma kebun sendiri gitu ya teman-teman. Nah pada saat saya sakit itu cuma untuk memenuhi kebutuhan saya aja, jadi nggak dijual waktu itu. Itu benar-benar original karena memang saya tahu metiknya, saya tahu proses apa namanya, proses bikin tepungnya gitu sampai dengan jadi tepung, sampai saya bikin buburnya sendiri ya. Itu saya setiap hari rutin pagi dan sore. Alhamdulillah kondisi perut juga mulai enak, sensasi mulai berkurang gitu ya teman-teman ya. Terus untuk faktor makanan juga saya telatenkan, saya menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung gitu ya. Semakin hari semakin enak, semakin membaik, saya bisa terbang lagi ke Jakarta untuk bekerja lagi. Di situ sensasi masih ada atau tidak? Masih, cuma ya jarang ya teman-teman. Intensitasnya itu jarang. Kadang seharian itu wah ini muncul sensasi, besoknya itu enggak. Nah dari situ terbiasa dengan kesibukan, alhamdulillah semakin hari itu saya mulai enak dan hilangnya keliengan, hilangnya sensasi-sensasi itu satu persatu itu tanpa kita sadari ya teman-teman. Nah setelah konsumsi obat, apakah yang saya konsumsi selain saya herbal pati angkrik dan apa namanya madu, saya konsumsi vitamin B kompleks. Jujur saja ya teman-teman, saya ada kurang lebih 3 bulan mengkonsumsi
B kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak promosi obat di sini, saya bicara berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman dan ini perlu digarisbawahi ya, untuk obat teman-teman jangan sembarang beli walaupun teman-teman sudah tahu apa yang saya konsumsi. Untuk obat sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Setelah diperiksa oleh dokter tingkat keparahannya, tingkat sakitnya, dokter itu kan nanti akan apa namanya kasih resepnya gitu ya, cara minumnya, apanya semua itu komplit. Jadi saran saya jangan berpatokan kepada obat jangan berpatokan kepada obat yang sudah dikonsumsi oleh orang penderita gangguan asam lambung yang sudah sembuh. Tapi teman-teman periksa dulu ke dokter ya, konsultasi, nanti dikasih obat sama dokter, teman-teman itu tanya apa namanya konsumsinya bagaimana, terus ininya cara minumnya bagaimana, itu ditanyakan semuanya dan jalankan secara konsisten, periksa secara bertahap. Jadi ikhtiar saya, pokoknya saya itu bukan hanya menerapkan 3P saja. Saya dulu juga dibantu obat. Apakah obat bisa menyembuhkan secara total? Pengalaman saya sampai dengan saya berhenti obat selama 8 bulan memang belum sembuh total ya teman-teman. Sembuhnya itu adalah tanpa kita sadari setelah kita sudah mulai beraktivitas, kecemasan kita mulai menurun, gangguan asam lambung kita juga sudah mulai menurun. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi untuk teman-teman yang selalu menanyakan obat, ya itulah obat yang pernah saya konsumsi. Sebagian racikan, sebagian memang saya tahu ada lansoprazol, ada sukralfat gitu ya, ada antidepresannya juga waktu itu di pengobatan pertama gitu ya, teman-teman ya. Jadi semoga saja apa yang teman-teman tanyakan tentang obat ini bisa dipahami ya, bisa dipahami, bisa disikapi dengan bijaksana. Oke teman-teman, saya doakan untuk teman-teman juga lekas membaik dan sembuh. Intinya teman-teman tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik bisa sembuh. Dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin. Sekian dulu. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.